Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ramayanti dari kelas TI 5A NPM 19420041. Di sini saya akan membahas soal nomor 4, kebutuhan manajemen risiko. Membahas manajemen risiko perusahaan. Jurnal dari Indra Siswanti, Koni Nopinda, BSc Tepu, tahun 2020. Manajemen risiko perusahaan. Saat ini, penerapan manajemen risiko sudah merupakan kebutuhan bagi sebuah organisasi atau perusahaan agar tetap terus tumbuh berkembang dalam persaingan yang sangat ketat, terlebih di era saat ini. Sehingga dengan penerapan manajemen risiko pada perusahaan, maka akan dapat membantu proses pengembalian keputusan dan memperbaiki strategi perusahaan serta perencanaan keuangan perusahaan agar efisien dan efektif. Risiko akan selalu menghadang di setiap manusia maupun berbagai perusahaan termasuk perusahaan bisnis. Mengingat adanya ketidakpastian mengenai terjadinya risiko individu maupun institusi, maka mereka harus berusaha menetapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi risiko itu, guna meniadakan atas masalah yang dapat meraup keuntungan dari terjadinya suatu risiko. Karena itu, setiap manusia diharapkan menjadi manajer risiko dalam perusahaan. Di sini ada juga jenis-jenis risiko dalam suatu kegiatan bisnis. Risiko adalah hal yang tidak dapat dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis. Untuk itu, penting untuk memahami apa itu risiko dan jenis-jenis risiko dalam bisnis. Dengan mengetahui konsep risiko dalam bisnis, maka diharapkan kita dapat lebih siap ketika melangkah menjalankan bisnis. Di sini ada macam-macam risiko, yaitu risiko murni. Risiko murni adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. 2. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif kadang dikenal juga dengan istilah risiko bisnis. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya, ada jenis-jenis risiko bisnis menurut pendapat para ahli sebagai berikut. Risiko A. Risiko strategi. B. Risiko legal dan kepatuhan. Risiko operasional. D. Risiko finansial. E. Risiko reputasi. F. Risiko kredit. G. Risiko pasar. Faktor timbulnya risiko. Semua risiko itu pasti berawal dari faktor-faktor tertentu dari Hendro tahun 2011, yaitu 1. Perubahan, A. Lingkungan dan global, B. Sosial dan ekonomi, C. Persaingan, D. Gaya hidup, E. Tren pasar, F. Teknologi, G. Budaya, H. Peraturan pemerintah, dan lain-lain. 2. Kesalahan strategi dan perencanaan. 3. Keputusan yang tidak tepat menimbulkan kejadian di luar rencana. 4. Persiapan yang kurang matang. 5. Kelegahan pribadi atau penanggung jawab. Di sini menggunakan metode identifikasi risiko. Identifikasi dilakukan dengan metode tertentu agar dapat dipastikan bahwa seluruh kegiatan penting perusahaan telah diidentifikasi, di mana tidak ada yang luput
dari perhatian dan seluruh risiko berasal dari kegiatan yang diidentifikasi secara jelas. Semua perubahan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan harus dikenal dengan dikelompokkan secara pasti. Sebelum menggunakan metode identifikasi risiko, perlu ditekankan bahwa masing-masing metode saling melengkapi. Oleh karena itu, sebaiknya tidak percaya pada hasil satu metode saja. Dari kesimpulan yang saya ketahui dari jurnal tersebut membahas manajemen risiko perusahaan. Seorang pembisnis adalah orang yang paling sering mengambil risiko dengan segala konsekuensinya. Mengapa seorang pembisnis begitu berani mengambil risiko? Karena salah satunya adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan keuntungan, dan mereka punya prinsip bahwa kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Tentunya keputusan yang diambil sudah dilakukan dengan perhitungan yang sangat masak dan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.